Setelah kerja keras yang dilakukan Hansi Flick pada musim pertamanya di klub tersebut, FC Barcelona berniat memberinya perpanjangan kontrak baru. Ahli taktik asal Jerman berusia 60 tahun itu mengambil alih kendali tim musim panas lalu. Flick menandatangani kontrak 2 tahun hingga 2026 dan sejak itu telah melakukan pekerjaan yang cemerlang, membawa tim ke level berikutnya, membawa mereka meraih Piala Super Spanyol dan Piala Raja Spanyol, sementara klub Katalan itu berada di jalur yang tepat untuk memenangkan La Liga juga. Karena itu, Barcelona, yang senang dengan pekerjaannya, telah mengusahakan kontrak baru untuk Flick, dengan rencana untuk memperpanjang masa tinggalnya di klub tersebut selama 1 tahun. Kiper utama Paris Saint-Germain sekaligus penjaga gawang tim nasional Italia, Gianluigi Donnarumma, membagikan pandangannya tentang perubahan atmosfer ruang ganti PSG setelah kepergian Kylian Mbappe ke Real Madrid pada musim panas ini. PSG baru saja memastikan tempat di final Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal. Dalam wawancara bersama Prime Video usai laga semifinal, Donnarumma menekankan pentingnya kekompakan tim dalam performa PSG saat ini. Ia menyebut bahwa tanpa kehadiran Mbappe, skuad menjadi lebih menyatu dan bermain dengan semangat kolektif yang kuat. Tiga raksasa Premier League Arsenal, Manchester United, dan Chelsea dikabarkan tengah bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan striker Bayer Leverkusen, Patrick Schick, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Shout Offside, ketiga klub tersebut sedang memantau situasi Patrick Schick dengan serius, menyusul sinyal dari Bayer Leverkusen yang siap mendengarkan tawaran di kisaran 30–40 juta euro untuk striker asal Republik Ceko tersebut. Schick tampil impresif musim ini dengan mencetak 30 gol di semua kompetisi, baik untuk klub maupun timnas. Meski terikat kontrak hingga 2027, masa depannya di Leverkusen masih diragukan. AC Milan dikabarkan tengah melakukan pembicaraan intensif dengan Real Madrid untuk mempertahankan Alex Gimenez, yang masih punya klausul buyback. Alex Gimenez bergabung dengan AC Milan dari Akademi Real Madrid di musim panas 2023 dengan status pinjaman, yang kemudian dipermanenkan oleh Milan dengan biaya sekitar 5 juta euro. Namun Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali sang pemain. Performa apik Gimenez membuat Milan bertekad untuk menghapus atau menaikkan klausul tersebut, sehingga mereka bisa lebih aman dalam mengembangkan bakatnya. Menurut laporan dari calciomercato.com, Milan sangat puas dengan perkembangan Gimenez. Masa depan Liam Delap kembali menjadi sorotan setelah mantan kiper Manchester United dan Everton, Tim Howard, menyarankan sang striker muda untuk menolak tawaran setan merah dan justru bergabung dengan Chelsea yang putus asa mencari penyerang tajam. Liam Delap tampil gemilang di musim penuh pertamanya di Premier League bersama Ipswich Town meski klubnya harus terdegradasi. Delap kabarnya bisa direkrut hanya dengan mahar 30 juta pound, berkat klausul degradasi dalam kontraknya. Manchester United, Liverpool, Everton, dan Chelsea disebut sebagai peminat utama jasanya. Namun, menurut Tim Howard, Stamford Bridge merupakan destinasi terbaik bagi Delap. Juventus mulai mematok harga untuk Dusan Vlahovic, di tengah upaya perburuan tanda tangan striker milik Manchester United, yakni Rasmus Højlund. Juventus mulai bergerak untuk mencari striker baru di bursa transfer musim panas tahun ini. Hal ini dilakukan lantaran Dusan Vlahovic enggan untuk memperpanjang kontraknya, yang akan habis pertanggal 30 Juni tahun 2026. Dilaporkan oleh Tutto Mercato Web, Juve lantas mengincar penyerang Manchester United, yaitu Rasmus Højlund. Demi memberi ruang bagi Højlund, Juve kemudian mempersilakan klub manapun yang ingin menebus Vlahovic musim panas besok dengan banderol sebesar 40 juta euro atau setara 751 miliar rupiah. Chelsea dikabarkan telah menetapkan sikap tegas terkait masa depan Marc Cucurella di tengah minat dari dua raksasa Spanyol, Barcelona dan Real Madrid. The Blues bertekad mempertahankan sang bek kiri di Stamford Bridge. Cucurella saat ini memasuki pertengahan dari kontrak berdurasi 6 tahun yang diteken saat bergabung. Hal ini membuat The Blues harus mulai memikirkan langkah selanjutnya terkait masa baktinya di Stamford Bridge. Kabar dari TBR Football menyebutkan bahwa Chelsea tidak memiliki niatan untuk melepas Cucurella dalam waktu dekat. Pelatih Enzo Maresca disebut sangat puas dengan performa pemain berusia 26 tahun itu dan bahkan menganggapnya sebagai pemain tak tergantikan di sisi kiri pertahanan. Martin Zubimendi dari Real Sociedad telah ditetapkan sebagai target utama Real Madrid.
Jazz melaporkan bahwa Real Madrid siap untuk mempercepat negosiasi guna mengamankan perekrutannya sebelum raksasa Eropa lainnya memboyongnya. Gelandang Real Sociedad tersebut telah menarik minat Presiden klub Florentino Perez, yang memandangnya sebagai tambahan penting untuk memperkuat lini tengah. Raksasa ibu kota Spanyol itu siap meningkatkan upaya mereka untuk mengamankan pemain berusia 26 tahun itu sebelum klub lain mengalahkan mereka, mengingat Arsenal juga sedang mengincarnya. Klausul pelepasan Zubimendi tidak rendah, tetapi kemauan pemain itu, dikombinasikan dengan tekad Real Madrid, dapat mempermudah prosesnya. Para pencari bakat Liverpool mengawasi penyerang RB Leipzig, Benjamin Sesko dan kini, klausul pelepasannya telah terungkap, meskipun angkanya masih berfluktuasi. The Reds dikabarkan menyatakan minatnya untuk merekrut pemain berusia 21 tahun itu musim panas lalu, meskipun pertama kali dikaitkan pada tahun 2022, dan itu tidak berubah menjelang jendela transfer paling penting untuk Arne Slot. Dia memiliki klausul pelepasan yang sekarang melebihi 80 juta euro, menurut Sky Germany, karena ini adalah klausul yang terkait dengan kinerja. Kenaikan nilai ini menunjukkan bahwa performa Sesko sepanjang musim telah meningkatkan nilai pasarnya secara signifikan. Nico Williams dari Athletic Bilbao adalah pemain yang menarik perhatian Liverpool pada musim panas lalu dan kini seorang reporter telah menegaskan kembali kemungkinan minat terhadapnya menjelang jendela transfer berikutnya. Menurut jurnalis terpercaya David Ornstein dari The Athletic, Liverpool meneliti kelayakan kesepakatan musim panas lalu untuk Nico Williams. Hal itu tidak pernah terjadi pada The Reds maupun peminat lainnya seperti Chelsea dan Arsenal, karena pemain berusia 22 tahun itu memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta pound sterling yang berfluktuasi seiring dengan inflasi. Cole Palmer dikabarkan mempertimbangkan diri untuk pindah ke Manchester United di musim panas nanti. Semenjak didatangkan dari Manchester City, Palmer berhasil tampil dengan impresif bersama The Blues. Namun belakangan ini, performa Palmer mulai merosot. Sang pemain dikabarkan merasa kurang cocok dengan taktik yang diterapkan Enzo Maresca sehingga ia mulai mencari klub baru. Dilansir Miguel Delany, Palmer dikabarkan punya beberapa klub yang tertarik ia perkuat di musim depan. Salah satunya adalah Manchester United. Sang pemain beberapa kali mengakui bahwa ia penggemar Manchester United saat masih kecil. Ia masih memendam hasrat untuk bergabung dengan Setan Merah. Rencana Manchester United untuk merekrut Vanja Milinkovic-Savic di musim panas nanti berpotensi jadi kenyataan. Sang kiper dikabarkan siap cabut dari Torino untuk bergabung dengan Setan Merah. Beberapa hari terakhir, nama Vanja Milinkovic-Savic dilaporkan masuk radar Setan Merah. Kiper Torino itu dikabarkan jadi incaran Manchester United di musim panas nanti. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United tidak akan kesulitan merekrut sang kiper. Pasalnya Milinkovic-Savic siap bergabung dengan Setan Merah. Menurut laporan Romano, Milinkovic-Savic sangat antusias untuk bergabung dengan Manchester United. Sang kiper sebenarnya pernah bergabung dengan Manchester United di tahun 2014 silam. Manajer Manchester United, Ruben Amorim buka suara terkait spekulasi masa depan Bruno Fernandes. Ia menegaskan bahwa timnya tidak berminat untuk berpisah dengan sang kapten di musim panas nanti. Dalam konferensi persnya itu, Amorim mengaku tidak kaget dengan rumor ketertarikan Al Hilal pada Fernandes. Di mata Amorim, Fernandes adalah salah satu pemain terbaik dunia, jadi wajar jika tim-tim top menginginkan jasa sang playmaker di musim panas nanti. Amorim lebih lanjut menegaskan bahwa Al Hilal sebaiknya melupakan rencana mereka merekrut Fernandes. Karena Manchester United sama sekali tidak berencana untuk menjualnya. Menurut sejumlah laporan yang beredar di Inggris, Fernandes diklaim tidak tergoda untuk pindah ke Al Hilal. Antony buka suara terkait spekulasi masa depannya. Winger asal Brasil itu mengindikasikan ingin lanjut bersama Real Betis di musim depan. Sejak Januari kemarin, Antony resmi menjadi pemain Real Betis. Ia dipinjamkan Manchester United selama 6 bulan ke Los Verdiblancos. Dalam wawancaranya di Mundo Deportivo, Antony mengaku masih gelap dengan masa depannya. Namun ia mengutarakan bahwa selama beberapa bulan terakhir, ia merasa nyaman bermain untuk Real Betis. Antony menyebut bahwa ia ingin bermain lebih lama bersama Real Betis. Itulah mengapa ia ogah kembali ke Manchester United dan akan memprioritaskan membela Los Verdiblancos di musim depan. Bek asal Korea Selatan, Kim Min-jae, berharap bahwa dirinya bisa bertahan bersama Bayern Munich pada kompetisi musim depan.
Ia mengatakan hal tersebut menyusul adanya rumor bahwa Bayer siap melepas dirinya pada musim panas 2025 mendatang apabila ada klub yang bersedia menawarnya dengan harga tepat. Bayern Munich siap melepas Kim karena mereka kurang puas dengan performa bek berusia 28 tahun tersebut. Menurut data Transfermarkt, kini Kim masih terikat kontrak bersama Die Bavarian hingga musim panas 2028 mendatang dan pemain kelahiran Tongyong, Gyeongnam, Korea Selatan itu memiliki nilai pasar sebesar 45 juta euro atau setara dengan 840 miliar rupiah. Arsenal dikabarkan tengah membidik bintang muda Aston Villa, Morgan Rogers, sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain berusia 22 tahun itu dinilai memiliki nilai pasar mencapai 69 juta pound, namun Football Transfers menyebut The Gunners melihat celah untuk memboyongnya meski Aston Villa tidak berniat melepas sang pemain. Morgan Rogers tampil memukau di Villa Park musim ini, menjelma menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di Premier League. Kemampuannya bermain di berbagai posisi menyerang membuatnya dianggap cocok untuk sistem permainan Mikel Arteta di Arsenal. Kevin De Bruyne telah membuat pernyataan emosional melalui media sosialnya pada awal April lalu. Dalam tulisan itu, gelandang Belgia tersebut menyampaikan bahwa bulan-bulan terakhir musim ini akan menjadi masa-masa terakhirnya berseragam Manchester City. Keputusan telah dibuat bahwa De Bruyne akan meninggalkan klub setelah satu dekade penuh prestasi di Etihad. Dalam beberapa pekan terakhir, rumor transfer Kevin De Bruyne terus bergulir dan makin ramai dibicarakan. Laporan terbaru dari Sky Sport Italia menyebut bahwa Liverpool telah mengajukan tawaran resmi untuk mendatangkannya. Klub yang akan diasuh Arne Slot musim depan itu dikabarkan ingin memperkuat lini tengahnya, dan melihat De Bruyne sebagai sosok ideal untuk proyek baru di Anfield. Borussia Dortmund dipastikan tak akan menjual Seru Guirassy di bursa transfer musim panas ini, karena klausul pelepasan dalam kontraknya. Guirassy menjadi pemain andalan saat Dortmund berjuang kembali ke Liga Champions musim depan. Namun, seperti diberitakan Sport Bill, pemain internasional Gini itu memiliki klausul dalam kontraknya yang memungkinkan ia bergabung dengan klub papan atas lainnya. Tak diragukan lagi, Dortmund dan Guirassy bekerja sama dengan sukacita. Klausul pelepasan sebesar 70 juta euro dalam kontraknya membuat penyerang terbaik tersebut tak akan dijual musim panas ini. Direktur Dortmund, Lars Ricken, tidak terlalu khawatir dengan kemungkinan hengkangnya Guirassy jelang musim depan. Napoli sedang mengintensifkan pembicaraan dengan Max Allegri, antisipasi kepergian Antonio Conte, yang saat ini berada dalam radar Juventus dan AC Milan. Diketahui jika penjualan Hebica ke Kvaratskhelia di bulan Januari ke PSG dengan harga 70 juta euro tanpa mendatangkan pengganti yang memadai di tengah perebutan gelar adalah salah satu alasan utama di balik rasa frustrasi Conte di Napoli. Menurut laporan dari TMW, Napoli telah mulai mengintensifkan kontak dengan mantan pelatih kepala Juventus, Max Allegri, yang masih tersedia setelah dia memutuskan untuk pergi dari Bianconeri pada akhir musim 2023/24.